Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pembelajar semuanya. Semoga sehat selalu, sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Perkenalkan, nama saya Daris Afrianto. Saya bekerja di SMA Negeri 3 Pati. Saya guru biologi. Bapak Ibu guru tentunya pernah mengajar di kelas yang di dalamnya siswanya itu hiperaktif. Pengertiannya terlebih dahulu, hiperaktif itu suatu perilaku berlebihan dalam aktivitas fisik atau verbal yang tidak sesuai dengan situasi belajar dan mengganggu konsentrasi dirinya maupun orang lain. Ya, jadi dari pengertian ini hiperaktif sudah jelas itu mengganggu sekali dalam penyampaian pembelajaran Bapak Ibu guru semuanya. Lanjut untuk metode IDEA. Metode IDEA itu 4 tahap dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Dari akronim I itu identify the problem. D-nya developing the potential solution, E executing the plan, dan E assessing the solution. Bahasa Indonesianya mengidentifikasi masalah, terus kita mengembangkan potensi solusinya. Itu solusi kan bisa plan A, plan B ya. Solusinya mungkin ada banyak, dikembangkan. Executing the plan, tuh coba nanti kita bisa untuk mengeksekusi atau menerapkan planning itu dari identifikasi tadi. Lanjut ke assessing the solution, itu suatu evaluasi atau mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi. Siswa menunjukkan perilaku hiperaktif yang mengganggu konsentrasi mereka sendiri dan temannya, sehingga pembelajaran menjadi tidak optimal. Ya, karena teralihkan ya perhatiannya dan dia tidak memperhatikan penyampaian guru menyampaikan materi. Gejalanya bagaimana? Banyak siswa tidak fokus saat pelajaran berlangsung karena mereka sibuk dengan dirinya sendiri dan temannya. Nah, kedua, siswa sering berbicara sendiri, berpindah tempat, atau memainkan barang. Barang di sini mungkin HP, seringnya itu HP atau mainan apa. Sulit mengarahkan perhatian siswa ke materi pelajaran. Ya jelas ya, karena perhatian mereka terhadap HP mungkin, terhadap temannya ngobrol, dan mereka sibuk sendiri kan tidak memperhatikan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, penyebabnya yang mungkin metode belajar terlalu pasif atau konvensional. Di sini tidak. Lanjut kita ke developing the potential solution atau mengembangkan solusi yang potensial. Gimana itu? Kita tentunya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan punya plan A dan plan B untuk pemecahan permasalahan. Yang pertama, solusi diturunkan langsung dari root causes atau akar permasalahannya tadi yang didapat dari tahapan identifikasi. Apabila ditemukan sejumlah solusi, maka perlu dilakukan komparasi. Artinya apa? Dibandingkan nanti mana yang lebih efektif. Kita punya solusi plan A dan plan B. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas dan memberikan peran aktif kepada siswa yang paling aktif di kelas tersebut.
laksanakan rencananya. Tadi kita sudah mempunyai simulasi 2 solusi, yaitu untuk menegakkan aturan atau kesepakatan kelas tadi, dan yang kedua memberikan tanggung jawab ke siswa. Coba kita di sini kita asumsikan, kita simulasikan, kita ambil yang opsi pertama, yaitu solusi untuk membuat aturan kelas untuk dilaksanakan atau dipatuhi bersama. Simulasinya minggu pertama, persiapan dan komunikasi. Ya, kita berikan pendahuluan dulu, kita komunikasi, kita tawarkan ke siswa-siswi kita bagaimana kalau kita membuat kesepakatan kelas untuk kita patuhi bersama agar pembelajaran kita lebih menyenangkan. Yang kedua, sosialisasikan bahwa akan ada perubahan metode belajar. Buat kesepakatan kelas bersama siswa tentang aturan, konsekuensi, dan harapan mereka. Harapan mereka yang ingin dicapai apa sih? Yang ingin mereka raih apa di dalam kelas itu? Lanjut, atur ulang tempat duduk untuk meminimalkan gangguan. Misal, anak yang terlalu hiperaktif, ya jangan dikumpulkan di belakang. Nanti kita akan sulit untuk mengaturnya, kan jauh dari pantauan ya. Intinya tadi yang telah kita terapkan tentunya dari solusi pertama tadi untuk membuat kesepakatan kelas untuk dipatuhi bersama. Dan yang tahap terakhir ini akan merefer ke gejala, efek, dampak di awal proses problem solving. Coba kita mengevaluasi ada enggak dampaknya terhadap kelas tersebut yang hiperaktif. Mungkin dari skala 5 sampai 10 kita bisa menilai jika pantas enggak untuk dilanjutkan metode ini dari awal tadi. Dan yang kedua, apabila efek, gejala, dampak masih ada, maka dapat disimpulkan solusi yang dipilih tidak efektif. Solusinya bagaimana? Perlu merevisit atau meninjau ulang proses problem solving dari awal kembali. Ya, kita dari awal lagi, dari mengidentifikasi permasalahan siswa yang hiperaktif tadi. Mungkin kita salah menganalisa, gejalanya bagaimana, mungkin ada perlu digali lebih dalam satu persatu siswa, dan memang itu memerlukan suatu kesabaran. Jadi bagaimana mendidik siswa bukan hanya kita mentransfer ilmu pengetahuan agar dia patuh, agar dia paham, tapi saya kira lebih untuk memperbaiki karakter atau akhlak. Bagaimana kita merubah yang sebelumnya kurang baik jadi lebih baik. Sekian dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Mohon maaf bila ada tutur kata, kalimat yang kurang berkenan, dan ketidaksempurnaan pembuatan video saya maupun dalam berbahasa Inggris. Saya mohon maaf. Kalimat penutup dari saya, apapun itu metodenya, niatkan ikhlas untuk berbagi pengalaman belajar dan ilmu pengetahuan untuk peserta didik kita. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.